Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang menetapkan tujuan konseling dengan pendekatan makosid syariah. Kelompok 8 terdiri dari 3 orang dengan saya Rizky, ada Ira dan ada Nukrelelia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu makosid al-syariah sebagai landasan tujuan konseling. Konseling bertujuan membantu individu memahami diri, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi. Dalam Islam, tujuan konseling tidak hanya menyelesaikan masalah psikologis, tetapi juga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makosid al-syariah menjadi landasan dalam menetapkan tujuan konseling karena berorientasi pada mewujudkan kemaslahatan atau maslahah dan mencegah kemudaratan atau mafsadah. Menurut Imam Al-Syaitibi, makosid bertujuan menjaga 5 kebutuhan pokok atau biasa disebut al-daruriyat al-khams. Yang pertama ada nif al-din, agama, nif al-naf, jiwa, nif al-alaq, akal, nif al-nals, keturunan, dan hif al-mal atau harta. Dalam praktek konseling, pendekatan ini membantu konselor menetapkan tujuan yang memperhatikan aspek spiritual, psikologis, sosial, dan moral, sehingga klien mampu menjalani kehidupan sesuai nilai-nilai Islam dan mencapai kesejahteraan dunia serta akhirat. Nah, untuk pengertian makosid al-syariah, makosid berarti tujuan, sedangkan syariah adalah hukum Allah sebagai pedoman hidup manusia. Makosid al-syariah merupakan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan. Inti makosid adalah mengambil manfaat atau biasa disebut jal al-masli dan menolak kerusakan demi kesejahteraan manusia di dunia akhirat. Tingkat makosid al-syariah dari Al-Syatibi, yang pertama itu daruriyat atau premier, kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiyat atau sekunder, kebutuhan yang memudahkan kehidupan, jika tidak terpenuhi menimbulkan kesulitan namun tidak membahayakan. Yang ketiga ada tahsiniyat atau tersier, ini penyempurnaan kualitas hidup seperti bersifat pelengkap untuk mencapai untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mulia. Ada 5 unsur untuk makosid al-daruriyat. Itu yang pertama ada hifz al-din atau agama, menjaga keimanan dan kewajiban ibadah sebagai fondasi kehidupan seorang muslim. Yang kedua ada hifz al-nas atau keturunan, menjaga hubungan keluarga yang sehat dan mencegah perilaku yang merusak keturunan. Yang ketiga ada hifz al-naf atau jiwa, memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kesehatan mental serta keselamatan jiwa. Yang keempat ada hifz al-mal atau harta, menjaga kepemilikan yang sah dan mencegah tindakan seperti mencuri atau penipuan. Yang kelima ada hifz al-alaq atau akal, melindungi akal dari hal-hal yang merusak seperti narkoba, kecanduan, dan perilaku irasional. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, silakan. Iya, selanjutnya di sini ada tujuan konseling dan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada mengenal diri sebagai hamba Allah atau Abdullah, menumbuhkan kesadaran akan hakikat penciptaan, peran, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah sehingga memiliki konsep diri yang positif. Yang kedua, ada menyelesaikan masalah sesuai nilai-nilai Islam, membimbing individu mengambil keputusan dan menyelesaikan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga ada mengembangkan akhlak mulia atau akhlakul karimah, membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Islam seperti jujur, sabar, amanah, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang
Yang keempat, ada meningkatkan kualitas ibadah. Membantu mengatasi hambatan psikologis seperti stres, kecemasan, atau trauma, sehingga individu dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang, ikhlas, dan khusyuk. Yang terakhir ada mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau sa'adah fit dunia wal akhirah. Menggarahkan individu agar memiliki keseimbangan antara kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan moral sehingga memperoleh kehidupan yang bermakna serta keselamatan di akhirat. Selanjutnya di sini ada menetapkan tujuan konseling berdasarkan maqasid al-syariah. Yang pertama, ada menjaga agama atau hifz al-din. Membantu klien meningkatkan keimanan, kualitas ibadah, dan akhlak sehingga mampu menghadapi masalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada menjaga jiwa atau hifz al-nafs. Menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, serta membantu klien mengatasi stres, kecemasan, dan konflik secara sehat. Yang ketiga, ada menjaga akal atau hifz al-aql. Mengembangkan kemampuan berpikir rasional, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah secara bijaksana. Yang keempat, ada menjaga keturunan atau hifz al-nas. Membentuk hubungan keluarga yang harmonis, memperkuat tanggung jawab, serta menanamkan nilai moral dan akhlak dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya yang terakhir ada menjaga harta atau hifz al-mal. Membantu klien mengelola harta secara bertanggung jawab, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariat. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan tujuan konseling berdasarkan maqasid al-syariah. Yang pertama, ada hifz al-din atau agama, membantu klien meningkatkan disiplin ibadah, menumbuhkan sikap tawakal dan sabar dalam menghadapi masalah kehidupan. Selanjutnya kedua, ada hifz al-nas atau jiwa, mengurangi kecemasan dan stres, membangun strategi coping adaptif untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan jiwa. Yang ketiga ada hifz al-aql atau akal, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, serta menghindari perilaku yang merusak fungsi akal. Selanjutnya, ada contoh penerapan tujuan konseling berdasarkan maqasid al-syariah. Yang pertama ada hifz al-nas atau keturunan. Membantu klien membangun hubungan keluarga yang harmonis, konseling pernikahan dan keluarga, serta memperkuat pendidikan karakter anak berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada hifz al-mal atau harta, mendampingi klien dalam konseling karir dan perencanaan keuangan yang sehat, serta membangun etika kerja yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab sesuai syariat Islam. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yang selanjutnya ada implementasi pendekatan maqasid dalam konseling. Yang pertama yaitu asesmen kondisi klien. Yang pertama mengidentifikasi kondisi psikologis, sosial, dan spiritual klien. Menggunakan teknik konseling seperti attending, empati, dan active listening. Lalu yang terakhir menilai hubungan klien dengan Allah Subhanahu wa taala, kondisi emosional, serta kemungkinan adanya krisis spiritual. Yang kedua, identifikasi kebutuhan berdasarkan maqasid, yaitu memetakan masalah berdasarkan 5 tujuan maqasid. Yang pertama, hifz al-din yaitu agama, yang kedua hifz al-nafs yaitu jiwa, yang ketiga hifz al-aql atau akal, yang keempat hifz al-nasl atau keturunan, yang terakhir hifz al-mal yaitu harta, dan juga menentukan aspek yang paling membutuhkan penanganan. Yang ketiga, menetapkan tujuan konseling, yaitu tujuan disusun bersama antara konselor dan juga klien, berorientasi pada mewujudkan kemaslahatan atau yang disebut jalb al-masalih, dan mencegah kemudaratan, yaitu daru al-mafasid. Yang terakhir, prioritas penanganan berdasarkan yang pertama, daruriyat yaitu kebutuhan primer, yang kedua hajiyat yaitu kebutuhan sekunder, dan yang terakhir tahsiniyat atau penyempurnaan akhlak dan kualitas hidup. Lalu yang keempat, pemberian
intervensi. Yang pertama menggunakan teknik konseling yang sesuai syariat, lalu mengintegrasikan psikoterapi modern atau misalnya CBT dengan pendekatan Islami seperti yang pertama taubat, kedua zikir, ketiga tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, dan juga sabar, syukur, dan juga ridho. Membantu klien menemukan solusi secara mandiri dengan tetap berpegangan pada nilai Islam. Lalu yang kelima, evaluasi hasil konseling. Berdasarkan konseling dinilai dari yaitu yang pertama perubahan perilaku, yaitu berkurangnya perilaku negatif dan meningkatnya perilaku positif. Yang kedua, peningkatan spiritualitas, yaitu kualitas ibadah dan juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis, yaitu klien lebih tenang, mampu mengelola emosi dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik, yaitu nafs al-mutmainah. Lalu ada contoh kasus implementasi, yaitu dalam studi kasus yang kita temukan, ada seorang klien mengalami kecanduan judi online yang mengancam 3 unsur makosyid, yaitu hifz al-aqal, yaitu melemahkan akal dan juga kendali diri. Yang kedua, hifz al-mal, yaitu kerugian finansial dan juga utang. Serta yang ketiga, hifz al-nafs, yaitu kecemasan, depresi, dan juga gangguan kesehatan mental. Lalu langkah konseling yang dapat dilakukan yang pertama adalah asesmen psikologis dan spiritual, yang kedua diagnosis kebutuhan makosyid, yang ketiga penetapan tujuan kemaslahatan, yang keempat intervensi spiritual yaitu dengan zikir, taubat, dan juga psikoterapi kognitif perilaku. Dan yang terakhir kelima, evaluasi perubahan perilaku, spiritualitas dan kesejahteraan psikologis klien. Lalu kesimpulannya, pendekatan Makosyid Al-Syariah memberikan tendensi yang komprehensif dan holistik dalam praktik konseling Islam, yaitu Makosyid Al-Syariah sebagai landasan komprehensif konseling Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan psikologis, lalu membantu individu mencapai kesehatan psikologis, spiritual, moral, dan sosial secara seimbang dan menyeluruh. Dan yang terakhir, integrasi 5 prinsip utama Makosyid menjadi kekuatan dalam menetapkan tujuan dan intervensi konseling yang efektif. Sekian dari saya. Oke, terima kasih rekan-rekan atas pemaparan materinya. Mungkin dari kelompok 8 untuk materinya yang kita bahas terkait dengan tujuan terkait dengan materi tadi. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu bisa langsung chat di WhatsApp grup. Itu aja. Oke, dari kelompok 8 sudah cukup. Saya selaku moderator, terima kasih atas waktunya teman-teman sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.